Di zaman saat ini, kasus pembulian marak terjadi, terutama di lingkungan sekolah. Tanpa kita sadari, terkadang bullying dapat terjadi karena hal-hal sepele yang menjadi kebiasaan. Dan terkadang, hal tersebut dinormalisasikan di kalangan masyarakat. Aku ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Yang pertama itu bagaimana sih tanggapan Ibu tentang bullying di sekolah? Untuk bullying di sekolah, Ibu rasa sama juga dengan harapan orang tua atau guru yang lain. Tentu tidak kita harapkan ada bullying di sekolah ya. Karena sekolah itu merupakan lembaga pendidikan yang kita harapkan menjadi sebagai taman untuk belajar, taman untuk bermain, tapi dalam rangka untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Tentu tidak diharapkan ada kekerasan ya. Bullying di sekolah itu ada termasuk suatu kesalahan yang besar ya, yang harus kita cegah dan harus kita waspadai, dan juga kita harus perhatikan pada perilaku anak ya. Ya, contoh-contoh kasus yang terjadi di sekolah itu apa aja? Contohnya, ya sebetulnya bullying yang terjadi di sekolah, kalau dari keseharian sih yang lebih sering terjadi adalah bullying secara verbal. Contohnya suka meledek-ledek nama panggilan teman yang mungkin membuat teman keki. Jadi kalau memanggil dengan panggilan yang membuat temannya keki itu bahagia. Nah, itu kan suatu bullying ya. Harapan Bapak tentang bullying di kelas Bapak itu bagaimana? Agar tidak terjadi. Harapan saya bullying di MP 11 Jakarta harus dihilangkan, karena dia harus ditanamkan dengan pelajaran akhlak. Semoga tidak terjadi lagi kasus bullying. Sebagai anak madrasah harusnya bisa bersikap dan berkata yang sopan dan santun dan saling menghargai temannya. Jadi stop bullying. Kasus bullying ini dapat terjadi karena adanya beberapa faktor, seperti candaan dan munculnya sebuah kelompok-kelompok kecil di suatu lingkungan. Menurut kamu di sekolah kita tuh, di antara kalian tuh suka ada circle-circle aja sih? Pasti banyak sih Bu, karena banyak banget anak-anak yang ngerasa aku lebih cocok sama dia nih, aku gak suka mainnya sama dia. Atau mungkin dia ngerasa kayaknya tuh temenan sama orang-orang yang kayak gitu tuh gak seru, jadi dia bakal lebih milih sama yang sepantaran sama dia gitu. Menurut aku persirkelan itu sebenarnya tidak baik, karena dengan adanya circle itu bisa membeda-bedakan seseorang. Menurut kamu nih, kira-kira apa sih yang bikin kamu ataupun teman-teman yang lain kadang ditinggalin sama teman-temannya? Hal apa sih yang paling sering? Ya paling sering sih kayaknya gara-gara misalnya kita terlalu ini sama teman gitu, perkataan yang tidak mungkin menyakiti hatinya, jadi kitanya jadi dijauhin juga gitu. Tanpa kita sadari, terkadang candaan tersebut dapat membuat korban yang mengalaminya merasa terganggu, baik dalam menjalankan kegiatan pembelajaran maupun kegiatan sehari-hari. Tentunya, hal tersebut memerlukan penanganan yang lebih serius. Islam melarang tentang perundungan atau bullying, ya, karena itu semua akan dapat menyebabkan sesuatu yang menimbulkan kerusakan. Kita tidak boleh melakukan bullying dan tidak boleh memperolok-olok satu dengan yang lainnya. Ini sesuai dengan firman Allah ya, di dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Lengkapnya ayatnya saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Jadi kita dilarang untuk bullying, karena bullying itu termasuk memperolok-olok, apalagi sesama sahabat, sesama pelajar.
Bullying itu kan termasuk yang tidak baik ya. Maka hal yang tidak baik jangan dibalas dengan ketidakbaikan. Keburukan jangan dibalas dengan keburukan. Tentu keburukan dibalas dengan kebaikan. Kami harap pemicu dari adanya bullying di kalangan siswa ini dapat dicegah sebelum terlambat. Dan tentunya hal ini juga dapat dicegah dengan bimbingan keagamaan. Oleh karena itu, mari kita jadikan komitmen bahwa nilai-nilai spiritual dan etika yang baik menjadi bagian yang penting dari pendidikan kita. Dengan demikian, kita tidak hanya menciptakan generasi yang cerdas secara akademis, tetapi juga manusia yang penuh empati, toleransi, dan kebaikan dalam hati. Bersama-sama, kita bisa mengakhiri bullying di kalangan siswa dan menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua.